Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadita dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indralaya angkatan 2025 dengan NIM 06021182530015. Di sini saya membuat video untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis, Ibu Astrid Yulinda Putri, SSMA, dan Ibu Hani Atusoliha, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng tentang kisah cinta tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Menyimak dongeng Kisah Cinta Tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Selamat pagi para siswa kelas 9 yang hebat. Hari ini, sebelum kita memulai pelajarannya, saya ingin mengajak kalian memasuki sebuah dunia yang berbeda. Dunia imajinasi, dunia yang dipenuhi keajaiban, pelajaran hidup, dan suara-suara bijak di masa lalu. Kalian mungkin pernah mendengar banyak cerita rakyat saat masih kecil, tetapi dongengnya bukan hanya milik anak-anak. Dongeng menyimpan nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi kehidupan yang tetap relevan bagi kita hingga hari ini. Maka, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarnya, cobalah membayangkan tokoh-tokohnya, mengikuti alur ceritanya, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengar, tetapi memahami, merasakan, dan menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Selamat menyimak. Dongeng Kisah Cinta Tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Kisah cinta tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Di tepian Sungai Musi yang berkilau di bawah cahaya rembulan, kisah ini hidup dalam bisikan angin malam dan nyanyian ombak yang lembut. Dongeng Kisah Cinta Tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Kisah cinta tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Di tepian sungai Musi yang berkilau di bawah cahaya rembulan, kisah ini hidup dalam bisikan angin malam dan nyanyian ombak yang lembut. Kisah cinta yang begitu indah, namun berakhir dalam duka yang membuat langit menangis. Ia dikenal sebagai legenda cinta Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Kisah dua insan dari dunia yang berbeda, yang tak pernah bisa bersatu meski hati mereka berpaut selamanya. Pertemuan takdir di Sungai Musi, Alkisah pada masa kejayaan Kerajaan Palembang. Hiduplah seorang pemuda bangsawan yang bernama Sultan Palembang. Ia tampan, gagah, dan terpelajar, dikenal juga sebagai prajurit yang tak terkalahkan di medan perang. Namun, di balik kegagahannya, Sultan adalah sosok penyendiri. Setiap malam ia suka berperahu, menyusuri Sungai Musi, merenungi gemerlap bintang di langit, dan bayangan air yang memantul di permukaan sungai. Suatu malam, saat rembulan purnama menggantung di langit, ia mendengar suara lembut seperti nyanyian dari tengah sungai. Suara itu begitu indah, membuat jantungnya bergetar. Ia mencari asal suara itu, dan di atas permukaan air tampak sosok perempuan bergaun putih berkilau. Rambutnya terurai panjang, menyentuh air, wajahnya cantik, matanya bercahaya lembut. Dialah Putri Bungsu, putri dari dunia bawah air kerajaan gaib yang berada di dasar Sungai Musi. Ia adalah penjaga keseimbangan sungai yang turun
ke permukaan hanya ketika bulan penuh. Pertemuan ini menjadi awal kisah cinta yang tak terlupakan. Setiap malam purnama, Sultan dan putri bungsu bertemu di tengah sungai, berbicara, tertawa, dan bahkan bernyanyi bersama. Cinta mereka tumbuh diam-diam, melintasi batas dunia manusia dan alam gaib. Cinta yang tak direstui, namun cinta yang mereka ternyata mengusik keseimbangan alam. Dewa air, penguasa dunia bawah yang juga ayah putri bungsu. Ayah putri bungsu murka ketika mengetahui putrinya jatuh cinta pada manusia. Ia memperingatkan kalau keturunan langit, air, dan air manusia fana. Ia memperingatkan, kau keturunan langit, air, dan dia manusia fana. Cinta kalian tak akan membawa kebahagiaan, hanya penderitaan. Tapi putri bungsu tak peduli. Ia tetap datang menemui Sultan setiap purnama. Bahkan, Sultan berjanji akan melamar putri bungsu dan menjadikannya permaisuri untuk membuktikan kesungguhannya. Sultan menyelam ke dasar sungai dengan restu para tetua di sana. Ia melewati pusaran air yang mematikan dan menemukan istana megah dan kristalan biru di bawah permukaan air. Di sana, ia memohon izin kepada dewa air untuk menikahi putri bungsunya. Namun, sang dewa menolak keras. Jika kau memaksa, maka dunia manusia dan dunia air akan saling bertentangan. Ombak akan menelan bumi, dan langit akan menangis darah. Sultan tidak menyerah. Ia memohon lagi dengan rendah hati, tapi dewa air masih mengurungnya di dasar sungai. Melihat kekasihnya terpenjara, putri bungsu menangis pilu dan memohon agar ayahnya melepaskan Sultan. Akhirnya, dewa air mengizinkan, tapi dengan satu syarat, mereka tidak boleh bertemu lagi di dunia. Kutukan di dunia malam. Sejak hari itu, putri bungsu menghilang. Sultan mencari kemana-mana, menunggu di tepi sungai. Setiap malam, namun yang datang hanyalah kabut dan bayangan air. Hatinya hancur, ia berhenti makan, berhenti bicara, dan setiap malam hanya menatap permukaan sungai sambil berbisik, "Putri, kembalilah padaku." Suatu malam, di bawah purnama, air sungai Musi tiba-tiba berputar, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya muncul cahaya biru dan putri bungsu berdiri di sana. Ia menangis sambil berkata, "Sultan, aku melanggar janji. Aku datang terakhir kalinya setelah malam ini. Aku akan lenyap selamanya." Sultan memeluknya erat, tak ingin melepaskan. Tapi saat fajar menyingsing, tubuh putri bungsu perlahan berubah menjadi buih air mengalir kembali ke sungai. Sultan menjerit, mencoba mengejar, namun ombak besar datang dan menelannya ke dasar air. Ketika air surut, yang tersisa hanyalah perahu kecil Sultan yang terbalik dan sehelai selendang putih. Putri bungsu yang terdampar di tepi pantai. Jejak cinta yang abadi. Masyarakat Palembang percaya, di malam-malam tertentu saat bulan purnama, masih terdengar nyanyian lembut dari tengah sungai Musi. Suara putri bungsu yang meratapi ceritanya. Kadang, air sungai beriak halus seolah seseorang tengah menyentuhnya dengan lembut. Konon, siapapun yang melihat cahaya biru di permukaan sungai Musi pada malam bulan purnama, itu pertanda Sultan Palembang dan putri bungsu sedang bertemu kembali meski hanya dalam sekejap waktu. Kini, setiap orang yang datang ke tepi sungai Musi dan menatap ke dalam air seolah bisa merasakan getaran cinta yang belum selesai. Cinta yang menembus batas dunia tapi tak pernah berakhir. Cinta Sultan Palembang dan putri bungsu menjadi pelajaran bahwa kadang cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang kesetiaan yang abadi meski dipisahkan oleh dunia.
Demikianlah dongeng tentang kisah cinta tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Kisah cinta tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Kisah ini legenda abadi dari Palembang yang melambangkan cinta sejati yang melintasi batas dunia. Namun, berakhir dengan duka karena perbedaan takdir. Dari kisah ini tentang pengorbanan, kepatuhan takdir alam, dan keabadian cinta yang melampaui kematian. Soal pilihan ganda. Menyimak dongeng kisah cinta tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. 1. Di kota manakah latar utama kisah cinta tragis antara Sultan dan Putri Bungsu ini berlangsung? A. Bengkulu, B. Padang, C. Jakarta, D. Palembang. 2. Siapakah tokoh yang digambarkan sebagai seorang pemuda bangsawan, tampan, gagah, terpelajar, dan seorang prajurit tak terkalahkan di medan perang? A. Putri Bungsu, B. Tetua Istana, C. Dewa Air, D. Sultan Palembang. 3. Siapakah Putri Bungsu sebenarnya dan dari mana ia berasal? A. Penjaga istana kerajaan Palembang yang menyamar. B. Putri dari dunia bawah air kerajaan gaib di dasar sungai Musi. C. Putri dari kerajaan tetangga yang sedang bersembunyi. D. Putri dari dunia langit yang turun ke bumi. 4. Kapan Putri Bungsu dapat turun ke permukaan sungai untuk bertemu dengan Sultan? A. Setiap malam sunyi. B. Setiap malam purnama. C. Setiap malam ketika bintang bersinar terang. D. Setiap malam saat air sungai surut. 5. Siapakah tokoh di dalam cerita yang murka dan menolak cinta dari Sultan dan Putri Bungsu yang memberikan peringatan tentang tidak kebahagiaan? A. Rakyat Palembang. B. Tetua istana yang tidak setuju. C. Sultan Palembang yang lain. D. Dewa Air, ayah Putri Bungsu. 6. Ketika Sultan memohon izin untuk menikahi Putri Bungsu di dasar sungai, apa yang dilakukan oleh Dewa Air sebagai respon pertama? A. Menolak dengan keras dan mengurung Sultan di dasar sungai. B. Meminta mas kawin berupa emas dari kerajaan Palembang. C. Langsung memberikan restu dengan syarat. D. Memberikan tantangan yang harus diselesaikan oleh Sultan. 7. Syarat apa yang harus dipenuhi Sultan dan Putri Bungsu agar Sultan dibebaskan dari dasar sungai? A. Putri Bungsu harus meninggalkan dunia air selamanya. B. Sultan harus menyerahkan seluruh kekayaan istana. C. Mereka tidak boleh bertemu lagi di dunia ini. D. Putri Bungsu harus menikahi dengan sesama keturunan air. 8. Pada pertemuan terakhir di malam purnama, apa yang terjadi pada tubuh Putri Bungsu saat fajar menyingsing? A. Ia kembali ke istana kristal di dasar sungai. B. Tubuhnya perlahan berubah menjadi buih air dan mengalir kembali ke sungai. C. Tubuhnya mengeras menjadi kristal es. D. Ia menghilang ke angkasa bersama ombak besar. 9. Menurut kepercayaan masyarakat Palembang, apa pertanda bahwa Sultan Palembang dan Putri Bungsu sedang bertemu kembali, meskipun hanya sebentar? A. Terdengar suara tawariang dari dasar sungai. B. Melihat cahaya biru di permukaan sungai Musi pada malam bulan purnama. C. Terciumnya aroma bunga melati di tepi sungai. D.
munculnya 2 ekor ikan mas di tepi pantai. 10. Pelajaran apa yang disampaikan kisah cinta Sultan Palembang dan Putri Bungsu mengenai cinta sejati? A. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan yang abadi meski dipisahkan oleh dunia. B. Cinta sejati harus direstui oleh semua pihak. C. Cinta sejati dapat mengubah takdir alam. D. Cinta sejati selalu tentang memiliki dan hidup bersama. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, tokoh, pesan moral dari dongeng kisah cinta tragis Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Semoga dari latihan soal ini dapat membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail, dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Yapping time. Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Gengs, dengerin. Ini dia kisah cinta paling tragis di Sungai Musi Palembang. Jadi, ada Sultan Palembang yang ganteng, gagah, self-made man di medan perang. Tapi dia itu low-key banget. Sukanya nyendiri sambil naik perahu di Musi tiap malam. Pokoknya Sultan ini cranky tapi charming. Terus, suatu malam purnama, si Sultan mendengarkan suara nyanyian yang estetik. Suara nyanyian yang estetik banget dari tengah Sungai Musi. Dan bam, Putri Bungsu muncul. Dia itu literally putri duyung dari kerajaan gaib di dasar Sungai Musi. Rambutnya panjang, memakai gaun putih yang berkilau. Pokoknya vibes-nya tuh bidadari banget. Tiap malam purnama, mereka COD-an di tengah Sungai Musi. Mereka ngobrol, ketawa, nyanyi, dan juga ternyata mereka itu jatuh cinta. Dan juga plot twistnya, cinta mereka itu ilegal. Ayahnya Putri Bungsu, dewa air, murka level dewa. Ayahnya aja udah dewa, tapi juga dia marah, murka level dewa. Dia bilang, kalian tuh beda kasta, ini cuma membawa derita. Tapi Putri Bungsu tetap bodo amat. Dia tetap pergi menemui Sultan. Sultan yang bucin abis langsung bilang, Beb, aku mau melamar kamu. Dia nekat nyelam ke dasar Musi, ngelewati pusaran air maut. Aduh, pusaran air maut. Dan sampai di istana kristal biru, Sultan bilang ke dewa air, saya mau nikahin anak bapak. Tetapi Sultan malah dikurung di dasar sungai. Putri Bungsu nangis bombay, memohon ke ayahnya. Akhirnya Sultan dilepasin. Tapi ada perjanjian yang mengerikan. Mau tahu apa perjanjian yang mengerikan itu? Mereka nggak boleh lagi ketemu di dunia ini. Jadi Putri Bungsu menghilang. Lalu Sultan jadi sad boy parah. Yang nggak mau makan, nggak mau ngomong. Tiap malam cuma bisikin, Putri, come back to me. Aduh. Di saat malam purnama terakhir, Sungai Musi tiba-tiba berputar. Ternyata yang muncul itu Putri Bungsu dari pusaran air cahaya biru itu.
Dia nangis sambil bilang, "Ini terakhir aku. Aku melanggar janji." Sultan peluk erat-erat tubuh putri, gak mau dilepasin. Tapi waktu Fajar menyingsing, tubuh putri bungsu berubah menjadi buih air dan mengalir ke sungai. Sultan mengejar sambil berteriak, tapi ombak besar menelan dia. Yang tersisa apa? Hanya perahu terbalik dan sehelai selendang putih dari putri bungsu di tepian sungai. Sampai sekarang, masyarakat Palembang percaya kalau pas malam bulan purnama masih ada nyanyian lembut di Sungai Musi. Itu berarti tandanya suara putri bungsu. Kalau kamu lihat cahaya biru di air, itu tandanya si Sultan dan si putri lagi reunian sekejap. Tapi cinta mereka itu literally menembus batas dimensi. Tapi endingnya nggak jadian. Ini kisah tentang kesetiaan abadi, bukan tentang Haping si doi, Sultan Palembang dan Putri Bungsu. Udah segitu doang. Hiaping dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.